Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses luar biasa untuk sahabat ASN Amanah di seluruh Nusantara. Masih bersama channel Nes Agung Riyadi. Pada video kali ini teman-teman semuanya, sesuai janji saya kemarin bahwa kita akan membahas tentang Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021, di mana terdapat materi-materi untuk TWK, kemudian TIU, dan kemudian TKP. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas nasionalisme, sekarang kita akan membahas teman-teman untuk pilar negara. Oke, teman-teman, membahas pilar negara. Baik, pilar negara ini ada 4 komponen yang harus teman-teman pelajari, yaitu Pancasila, kemudian UUD 1945, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita akan membahas satu persatu, dan teman-teman jangan lupa tetap tonton videonya karena akan diberikan informasi-informasi yang bermanfaat selanjutnya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum Pancasila ini ada Molimo, aturan berupa 5 butir larangan di tanah Jawa sejak zaman Kerajaan Singasari, yaitu madat, madon, minum, main, dan maling. Madat ini menghisap candu, kemudian madon melacur atau bermain perempuan, minum, mabuk minuman keras, main itu berjudi, dan maling itu adalah mencuri. Kemudian yang kedua adalah Triprakara, ya. 3 asas dalam adat istiadat masyarakat Indonesia, yaitu asas kebudayaan, asas religius, dan asas kenegaraan. Nah, teman-teman semuanya, kita akan mengutip dari sejarah. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kaosaki diusulkan 1 Maret 1945, dibentuk 29 April 1945, dibubarkan 7 Agustus 1945. Untuk anggota 62 orang aktif teman-teman dan 7 orang pasif. Ketuanya adalah Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua 10 Juli 1945. Lokasinya di gedung Chusang-in, gedung Volksat sekarang ya. Kemudian agenda pembahasan sidang 1 dasar negara sejarah Pancasila, membahas bentuk negara Indonesia merdeka, membahas filsafat negara Indonesia merdeka, dan merumuskan dasar negara Indonesia, teman-teman semuanya. Nah, untuk tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin berpidato mengenai usulan dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Kemudian tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo, usulan dasar negara, persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, keadilan sosial. Kemudian 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno, usulan 5 poin dasar negara Indonesia, Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan 3. Ketuhanan. Makna Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sebuah tuntunan bagi setiap elemen-elemen negara yang wajib dijadikan pedoman dalam hidup. Fungsi dan peranan Pancasila terus berkembang karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka yang dapat digunakan dalam setiap zaman asalkan tidak bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila terus berkembang sesuai dengan tuntunan zaman sehingga Pancasila mempunyai predikat yang menggambarkan fungsi dan peranannya. Baik, yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila.
Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4 dan sebagai landasan konstitusional. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur berarti bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia yang menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita dan tujuan nasional alinea 2 dan 4. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia hal tersebut lalu dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan dunia, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk sehari-hari. Artinya Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala seperti terpancar pada sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, Pancasila sebagai moral pembangunan. Hal ini mengandung maksud nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam evaluasinya. Yang kesembilan, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pancasila di samping sebagai dasar negara juga merupakan tujuan nasional. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila harus dilaksanakan pembangunan nasional di segala bidang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, teman-teman semuanya. Oke. Kemudian 3 nilai Pancasila menurut Profesor Notonegoro, ini kita rangkum teman-teman, nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material berguna bagi jasmani manusia, nilai vital berguna bagi aktivitas manusia, dan nilai kerohanian berguna bagi kerohanian manusia, nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Teman-teman bisa membaca di sini. Sudah kita rangkum sehingga memudahkan dalam penyampaian. Pancasila sebagai paradigma. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai cita-cita bangsa Indonesia, jiwa bangsa, moral pembangunan, dan dasar negara Republik Indonesia. Teman-teman semuanya,
Nah, teman-teman semuanya, di dalam channel ini teman-teman bisa menjawab ya soal-soal TWK, TU dan TKP di video channel Nes Agung Riyadi. Ada soal beserta materi dan pembahasannya, teman-teman bisa mengecek di link deskripsi atau teman-teman bisa langsung melihat pada video-video yang telah ada sebelumnya. Dan teman-teman tetap semangat, jangan lupa subscribe. Teman-teman yang belum gabung silahkan, agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasi video-video yang bermanfaat selanjutnya, karena kita akan tetap terus mengawal teman-teman untuk berjuang dalam CPNS maupun P3K di tahun 2021 ini. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.